Wih, ada gorengan nih. Kalian udah cuci tangan belum? Nggak usah kah? Beberapa enak nih. Nggak usah cuci tangan. Nggak ya? Ini kerannya deket loh. Nggak usah. Yuk makan. Ya udah kami. Ya udah kok. Kok kamu bantu ke saya sih? Kenapa, Man? Kan nggak ada larangan. Kalian enggak tahu kalian masa pandemi nih. Kalian nih serius kalian apa yang kalian langgar ya? Pertama, kalian tak pakai masker kemana-mana. Yang kedua, tadi Safira bersin ke mukanya dia, kena muka orang, lagi dia ngucek mata. Enggak tahu kalian kalau tunggu aja corona tuh masuk ke tubuh kalian. Paham kalian? Terus yang ketiga, kalian juga enggak cuci tangan kan? Enggak cuci tangan. Pak, kasih tahu deh, Pak. Nih dasar kalian ya. Tenang, nggak ada corona tuh. Corona konspirasi. Vaksin. Guys, kalian udah vaksin belum sih? Ngapain vaksin nanti buat penyakit. Termati kalian ada vaksin. Lah, corona aja nggak ada, ngapain vaksin? Waduh. Kasih tahu dong. Susah. Vaksin tuh banyak mengakibatkan orang meninggal, ngapain vaksin? Dari mana itu? Info dari mana? Banyak kok beritanya. Nggak ada itu. Banyak. Kalian kebanyakan buka TikTok sama IG, coba kalian tonton TV One kami TV. Lihat video yang barusan kami tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Ranggatila. Saya merupakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Mataram dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Program Profesi Nurse. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah penyuluhan tentang bagaimana cara mencegah penularan COVID-19. Adapun alasan saya mengapa memilih topik ini adalah sebagai berikut. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa COVID-19 sudah seperti kekuatan mematikan yang tidak bisa dimatikan, melanda lebih dari 188 negara dan wilayah di seluruh dunia. Bahkan jumlah kematian yang disebabkan oleh virus ini sudah semakin meningkat. Untuk kalian yang sedang melakukan berbagai aktivitas dimanapun berada, tetaplah patuhi protokol kesehatan agar kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 dan bisa kembali beraktivitas secara normal. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, saya sebagai mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Mataram menaruh perhatian lebih kepada protokol kesehatan karena banyak sekali dijumpai di masyarakat luas, khususnya anak sekolah yang masih melanggar dan belum mengetahui betapa pentingnya menaati protokol kesehatan. Di masa pandemi COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sebuah virus yang baru saja ditemukan, yaitu dikenal sebagai SARS-CoV-2 atau coronavirus. Sebelum hadirnya wabah COVID-19 yang mana diketahui oleh masyarakat dunia berasal dari Wuhan, China, yaitu pada bulan Desember tahun 2019. Tidak ada sama sekali informasi tentang virus tersebut. Nah, dikarenakan virus ini mudah menular, maka dari itu kita perlu melakukan pencegahan dengan cara meminimalkan risiko terinfeksi virus corona dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, cuci tangan secara rutin. Mengapa sih kita perlu mencuci tangan secara rutin? Padahal ada banyak orang yang berpikir bahwa mencuci tangan dapat membuang waktu mereka. Bukan seperti itu ya konsepnya. Sejumlah virus dan bakteri dapat hidup di permukaan benda dalam waktu yang lama. Inilah sebabnya cuci tangan menjadi penting dilakukan, apalagi di masa pandemi COVID-19. Meski tangan kita bersih, kita masih punya kemungkinan untuk tertular penyakit. Virus, bakteri, dan parasit adalah organisme mikroskopik yang tidak kasat mata. Maksudnya adalah kita tidak akan bisa melihat mikroorganisme ini apabila dengan mata telanjang. Malahan, mikroorganisme ini tersebar di mana-mana, termasuk dalam benda-benda terdekat kita, yang kemungkinan besar sudah terkontaminasi, baik itu handphone, laptop, meja,
sepatu, ataupun tas. Nah, karena alasan itulah mengapa kita perlu untuk sering mencuci tangan. Yang kedua, saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung dengan siku yang terlipat atau tisu. Mengapa sih kita perlu memperhatikan etika batuk atau bersin seperti ini? Hal ini dikarenakan agar virus tidak menyebar dan menular ke orang lain secara luas, yaitu melalui udara bebas, dalam hal ini tetesan kecil atau droplets, dan juga dapat membuat rasa kenyamanan pada orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, gunakanlah masker. Ada 6 alasan yang mendasari mengapa kita perlu menggunakan masker, yaitu yang pertama, virus corona terus bermutasi. Mutasi virus corona yang menyebar dengan cepat seperti varian Delta membuat antibodi yang diperoleh dari vaksin sebelumnya menjadi berkurang. Itulah sebabnya mengapa pemakaian masker masih terus diperlukan. Yang kedua, masih ada risiko terinfeksi. Vaksin COVID-19 seperti Pfizer ataupun Moderna memang terbukti masih efektif melawan varian Delta, namun tidak seefektif melawan strain virus asli. Hal itu berarti kemungkinan seseorang terinfeksi COVID-19 masih ada atau yang disebut dengan infeksi terobosan. Yang ketiga, orang yang telah divaksin dan terinfeksi masih bisa menyebarkan virus corona. Hal ini karena setiap orang yang dinyatakan positif COVID-19, baik yang telah mendapatkan vaksinasi maupun belum, tetap bisa menularkan virus kepada orang lain. Oleh karena itulah kita perlu untuk tetap menggunakan masker. Yang keempat, efektivitas vaksin kemungkinan berkurang dari waktu ke waktu, yang mana hal ini sejalan dengan pernyataan Dr. Kular yang mengatakan bahwa sebuah bukti menunjukkan adanya pengurangan efektivitas vaksin dari waktu ke waktu. Yang kelima, vaksin tidak memberi perlindungan 100%. Meskipun bekerja baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh, faktanya tidak ada vaksin yang memberikan perlindungan 100% dari penyakit terkait. Yang keenam, masker efektif menekan penyebaran virus corona. Berbagai penelitian mengkonfirmasi bahwa masker bekerja untuk memperlambat penyebaran infeksi COVID-19. Penelitian menunjukkan juga pengurangan penularan bisa mencapai 70 hingga 80% atau bahkan lebih tinggi. Kendati demikian, masker tetap harus digunakan secara benar. Oleh sebab itulah, memakai masker yang cocok adalah kuncinya, dengan menyesuaikan jenis masker dan tempat yang akan dikunjungi. Yang keempat, hindarilah menyentuh mata, hidung, dan mulut. Hal ini dikarenakan virus atau bakteri memang bisa masuk lewat pori-pori kulit, namun kesempatannya kecil. Yang paling besar adalah virus masuk melalui mulut dan udara yang dihirup. Oleh karena itulah mengapa kita harus menghindari menyentuh daerah-daerah tersebut. Yang kelima, hindarilah berada di tempat-tempat yang ramai. Penularan COVID-19 dapat terjadi tidak hanya dari orang yang sudah diketahui terinfeksi, tetapi juga dari orang yang tidak menunjukkan gejala. Di Indonesia, menurut keterangan pemerintah, hampir 80% dari kasus COVID-19 di tanah air merupakan kasus tanpa gejala. Saat orang tersebut berada dalam kerumunan, ia dapat menularkan virus yang tanpa sadar dibawanya kepada orang lain. Dr. Nahid Usman pernah juga mengatakan bahwa kebanyakan orang-orang tanpa gejala tidak terdeteksi, seperti halnya kasus-kasus dengan gejala atau presimptomatis. Orang-orang tanpa gejala dapat menularkan virus dengan berbagai cara, termasuk meludah, batuk, dan bersin. Infeksi juga dapat disebarkan melalui kontak langsung dengan orang lain atau kontaminasi pada permukaan benda dan objek. Maka dari itulah mengapa kita dilarang untuk berkerumun di satu titik dalam jumlah yang ramai, karena dapat meningkatkan risiko penularan COVID-19. Yang keenam, mengikuti program vaksinasi COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi,
tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit tersebut yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Ingat bahwa vaksin lebih memiliki banyak manfaatnya ketimbang efek samping yang dihasilkan. Jadi, kita tidak perlu takut untuk divaksin karena sudah terjamin keamanannya. Yang ketujuh, bersihkanlah permukaan dan benda-benda yang sering disentuh dengan desinfektan. Hal ini perlu kita lakukan agar apapun yang tidak lepas dari jangkauan kita dapat steril dan tidak terkontaminasi oleh virus corona. Yang terakhir, pilihlah ruang terbuka dan berventilasi baik. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar sirkulasi udara yang kita hirup tetap segar dan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan hadirnya video penyuluhan mengenai cara mencegah penularan COVID-19 ini dapat membuka perhatian lebih masyarakat, khususnya untuk anak sekolah, terhadap betapa pentingnya menaati protokol kesehatan agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata bahaya banget ya. Iya. Kalau gitu, ayo deh cuci tangan. Ayo. Nah, Nah udah kan kalian cuci tangan tuh. Udah dong, bersih tuh. Bersih. Dan pakai sekarang masker biar sehat. Terima kasih. Terima kasih. lain kali jangan diulang ya. Ya, kita bakalan patuhi protokol kesehatan. Untung ada video ini ya, jadi kita nggak perlu repot-repot ke tempat penyuluhan. Nah betul tuh, sehingga tidak menimbulkan klaster baru dan mengurangi kerumunan. Keren banget ya anak-anak Poltekkes Mataram. Mereka itu sangat-sangat kreatif sampai bisa bikin penyuluhan online kayak gini. Ya, inovasi kayak gini tuh yang dibutuhin zaman sekarang, alternatif baru supaya semua itu berjalan lancar. Kita kan ceritanya masyarakat awam ya bisa dibilang, berkat adanya Poltekkes Mataram dan siswa-siswanya yang berinovasi. Jadi kita bisa tahu informasi kayak gini. Videonya bermanfaat banget ya. Iya. Nah, udahan yuk kita nontonnya. Sekarang kita mulai kerja kelompok. Ayo. Oke.